Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani Nurwulandari, NPM B1A022188. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi Kapita Selekta Hukum Perdata, yaitu hukum pertanahan. Hukum perdata pertanahan merupakan bagian integral dari sistem hukum perdata di Indonesia yang secara khusus mengatur hak-hak, kewajiban, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan tanah. Tanah yang merupakan sebagai sumber daya alam yang vital, memiliki nilai ekonomi, sosial, dan budaya yang tinggi, sehingga pengaturan hukumnya menjadi krusial untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan ketertiban dalam pemanfaatannya. Dasar hukum pertanahan Indonesia diatur di dalam yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang terdapat di dalam pasal 33 ayat 3 yang menyatakan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang merupakan landasan filosofis dan yuridis kewenangan negara dalam pengelolaan agraria. Lalu yang kedua adalah Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang merupakan sebagai lex generalis hukum agraria nasional. Di dalam undang-undang ini dijelaskan mengenai prinsip-prinsip utama, hak menguasai negara, penghapusan hak feodal, pengakuan hak rakyat, fungsi sosial hak, perencanaan penggunaan tanah, serta pendaftaran tanah. Lalu yang ketiga adalah peraturan pemerintah, pelaksanaan undang-undang pokok agraria yang terdapat di dalam peraturan pemerintah pendaftaran tanah, peraturan pemerintah hak atas tanah, peraturan menteri, dan peraturan kepala BPN yang menyatakan peraturan teknis dan detail yang seperti contoh tata cara pendaftaran serta peralihan hak. Lalu hukum adat yang diakui sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan yang merupakan peran dalam hak dan sengketa di masyarakat adat. Lalu hak-hak atas tanah dalam hukum perdata. Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA sebagai landasan utama hukum agraria di Indonesia yang mengakui berbagai jenis hak atas tanah. Dalam konteks hukum perdata, beberapa hak yang paling relevan adalah yang pertama adalah hak milik, yang merupakan hak kepemilikan atas tanah yang terkuat dan terpenuh yang dapat diwariskan dan dialihkan. Pemegang hak memiliki kewenangan untuk menggunakan, menikmati, dan mengasingkan tanahnya secara bebas sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan. Lalu hak guna bangunan. Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri untuk jangka waktu tertentu. HGB dapat diberikan di atas tanah negara, tanah hak milik pihak lain, atau tanah hak pengelolaan setelah jangka waktunya berakhir, bangunan menjadi milik pemegang HGB kecuali diperjanjikan lain. Lalu hak guna usaha yang merupakan hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara untuk keperluan pertanian, perkebunan, perikanan, atau peternakan untuk jangka waktu tertentu. HGU diberikan kepada badan hukum. Lalu hak pakai yang merupakan hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang bukan miliknya sendiri untuk jangka waktu tertentu atau selama dipergunakan untuk keperluan tertentu. Hak pakai dapat diberikan kepada perseorangan maupun badan hukum. Lalu peralihan hak atas tanah. Peralihan hak atas tanah merupakan proses pemindahan kepemilikan atau hak atas tanah dari satu pihak ke pihak lain. Dalam hukum perdata, peralihan hak dapat terjadi melalui berbagai cara. Yang pertama adalah jual beli, yang merupakan perjanjian konsensual di mana satu pihak atau penjual mengikatkan diri untuk menyerahkan hak atas tanah kepada pihak lain atau pembeli yang mengikatkan diri untuk membayar harga yang telah disepakati. Jual beli tanah harus dilakukan secara tertulis dan didaftarkan di kantor pertanahan untuk memiliki kekuatan hukum yang mengikat pihak ketiga atau publik. Lalu hibah. Hibah adalah pemberian sukarela atas tanah dari satu pihak atau penghibah kepada pihak lain atau penerima hibah tanpa adanya imbalan. Hibah tanah juga harus dilakukan secara tertulis dan didaftarkan. Lalu waris.
yang merupakan peralihan hak atas tanah karena pewarisan tunduk pada ketentuan hukum waris yang berlaku, baik hukum waris perdata maupun hukum waris Islam. Prosesnya melibatkan penentuan ahli waris dan penentuan pembagian harta warisan, termasuk tanah. Lalu, pelepasan hak, yang merupakan tindakan hukum dari pemegang hak atas tanah untuk melepaskan haknya kepada negara atau pihak lain yang ditunjuk oleh negara. Lalu, lelang, yang merupakan peralihan hak atas tanah melalui proses lelang yang dilakukan oleh instansi yang berwenang, biasanya terkait dengan pelaksanaan putusan pengadilan atau adanya utang yang tidak terbayar. Kemudian, sengketa dan penyelesaian sengketa pertanahan. Sengketa pertanahan merupakan permasalahan hukum yang sering terjadi dan dapat melibatkan berbagai pihak, seperti individu, badan hukum, maupun pemerintah. Sengketa dapat timbul akibat berbagai faktor, antara lain yang pertama adalah tumpang tindih kepemilikan, batas tanah yang tidak jelas, wan prestasi dalam perjanjian terkait tanah, atau tindakan penguasaan tanah tanpa hak. Penyelesaian sengketa pertanahan dapat dilakukan melalui berbagai jalur, yaitu yang pertama adalah melalui negosiasi dan mediasi, yang merupakan upaya penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan langsung antara para pihak yang bersengketa dengan bantuan pihak ketiga yang bisa kita sebut mediator. Pihak ketiga di sini bersifat netral. Lalu yang kedua adalah arbitrase, yang merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui arbiter atau majelis arbitrase yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa. Putusan arbitrase bersifat mengikat para pihak. Lalu yang ketiga adalah melalui pengadilan, penyelesaian sengketa melalui proses litigasi di pengadilan umum. Di sini pengadilan akan memeriksa bukti-bukti dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak dan memberikan putusan yang mengikat. Selain jalur-jalur tersebut, pemerintah juga memiliki mekanisme penyelesaian sengketa pertanahan melalui Badan Pertanahan Nasional atau BPN atau instansi lain yang berwenang, yang tergantung pemilihan jalur penyelesaian sengketa pada kompleksitas permasalahan, keinginan para pihak, dan efektivitas waktu serta biaya. Kemudian pendaftaran tanah dan kepastian hukum. Pendaftaran tanah merupakan proses penting dalam hukum pertanahan yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak atas tanah. Melalui pendaftaran tanah, data fisik dan data yuridis mengenai sebidang tanah dicatat dalam buku tanah dan diterbitkan sertifikat sebagai bukti hak yang sah. Sertifikat hak atas tanah tersebut memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu sebagai alat bukti kepemilikan yang kuat dan sah. Dengan adanya sertifikat, pemegang hak memiliki kepastian hukum atas tanahnya dan terlindungi dari klaim pihak lain. Pendaftaran tanah juga mempermudah proses peralihan hak dan dapat mengurangi potensi terjadinya sengketa pertanahan. Pemerintah terus berupaya untuk melaksanakan program pendaftaran tanah secara sistematis atau PTSL untuk mewujudkan kepastian hukum di bidang pertanahan secara menyeluruh.